Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan bercorak Indo-Buddha tertua di Jawa. Kerajaan ini diperkirakan berlangsung sejak abad ke-4 sampai ke-7 Masehi. Berbeda dengan kerajaan tertua seperti Kutai, Tarumanegara meninggalkan lebih banyak peninggalan arkeologis. Hal ini membantu para ahli untuk memperkirakan bagaimana kehidupan masyarakat dan luasnya pengaruh Tarumanegara. Letak dan pendiri. Tarumanegara terletak di bagian barat Pulau Jawa. Prasasti Tugu menyatakan bahwa kekuasaan Tarumanegara pada masa kekuasaan Purnawarman membentang dari Banteng, Jakarta, Bogor, Karawang, dan Cirebon. Sesuai dengan namanya, Tarumanegara berarti sebuah negara yang berada di sekitar Sungai Citarum, Jawa Barat. Tepatnya, pusat kekuasaan Tarumanegara berada di antara Sungai Candaga, Citarum, Ciliwung, Cisadane, lokasi yang memang menjadi lokasi utama tumbuhnya Prambanan. Raja-raja yang memerintah. Seluruh prasasti-prasasti yang diduga merujuk pada peninggalan kerajaan Tarumanegara hanya menunjukkan Punawarman sebagai raja yang berkuasa. Namun, mengingat kerajaan ini yang dimungkinkan berlangsung dari tahun 400 sampai 600 Masehi, tentunya Tarumanegara memiliki lebih dari satu raja yang berkuasa. Punawarman sendiri dianggap sebagai penguasa terbesar yang dimiliki Tarumanegara. Menurut prasasti Tugu, kekuasaan Punawarman meliputi wilayah utara Jawa bagian barat, mulai dari Banten sampai dengan Cirebon. Di kehidupan sosial, ditinjau dari segi sosial, masyarakat Tarumanegara terbagi atas 3 agama, yaitu agama Hindu, Buddha, dan agama asli. Agama Hindu yang kental dengan sistem kasta, belum lagi pengaruh dari India belum lama masuk di tahun-tahun ini, sehingga agama Hindu hanya terbatas pada kalangan keraton yang masuk dalam kasta Brahmana dan Kshatriya. Sementara masyarakat kebanyakan masih mempergunakan agama asli nenek moyang, kondisi yang sama dengan hampir seluruh kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Di kehidupan ekonomi, Prambanan Tarumanegara yang berpusat di sekitaran sungai-sungai Jawa Barat tentunya menjadi bagian penting dalam kegiatan ekonomi. Beberapa sumber menyatakan adanya hubungan perdagangan dengan kerajaan Hongling. Tentunya tidak dapat dipungkiri bahwa perdagangan adalah kegiatan ekonomi seluruh kerajaan di Nusantara. Untuk bidang pertanian, dalam prasasti Tugu ditanyakan bahwa pengaliran Sungai Chandrabaga dan Gomati yang ada di sisi timur dan barat ibu kota Sundapura. Kebijakan ini tentunya dipergunakan untuk pengairan lading dan mungkin pula untuk menghindari potensi banjir terhadap ibu kota. Kehidupan masyarakat, kehidupan politik. Kerajaan Tarumanegara seperti kerajaan Hindu, Buddha pada umumnya mempergunakan sistem monarki absolut. Berbeda dengan kerajaan yang tumbuh pada awal periode seperti Kutai dan Sriwijaya, Tarumanegara memiliki ibu kota yang jelas, bernama Sundapura di tepi sungai Chandrabaga antara Tugu dan Batujaya, Bekasi. Purnawarman selaku raja diperlakukan sebagai titisan dewa dan banyak melakukan persembahan kepada para Brahmana. Pengaruh kekuasaan Tarumanegara banyak bersentuh dengan kerajaan Kaligaga. Runtuhnya kerajaan Tarumanegara. Runtuhnya kerajaan Tarumanegara diperkirakan terjadi pada pertengahan abad ke-7 Masehi. Terhitung kurang lebih 3 abad berdiri kerajaan ini kemudian runtuh. Setidaknya ada 2 faktor utama yang menyebabkan runtuhnya Tarumanegara. Yang pertama, serangan Sriwijaya pada tahun 650. Prasasti Kotaka Pur 668 Masehi menyatakan bahwa Dapunta Hyang Srijayanasa berupaya melancarkan serangan kepada bumi Jawa karena dianggap tidak mau tunduk kepada Sriwijaya. Serangan ini diperkirakan terjadi bersama dengan runtuhnya Tarumanegara dan Hongling menjelang akhir abad ke-7 Masehi. Hal ini tentunya belum cukup kuat karena memasuki abad ke-8, Sriwijaya memiliki ikatan yang kuat dengan Wangsa Sailendra dari Jawa Tengah.
2. Pecahnya Tarumanegara menjadi Sunda dan Galuh. Meskipun diragukan kebenarannya, dinyatakan akhir dari Tarumanegara dengan cukup jelas. Dinyatakan bahwa Linggawarman yang berkuasa sejak tahun 666 banyak mendelegasikan kepimpinannya kepada raja-raja kecil di daerah, sehingga kekuasaan masing-masing menjadi signifikan, terlebih yang dekat cukup jauh dari ibu kota. Galuh yang berada di dekat wilayah Cirebon kemudian memilih memisahkan diri dari Tarumanegara, sedangkan penerus Linggawarman memiliki untuk mengubah kerajaan dengan nama Sunda. Muncullah dua kerajaan baru di Jawa Barat ini dianggap sebagai akhir dari Tarumanegara. Peninggalan-peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara meninggalkan cukup banyak prasasti apabila dibandingkan dengan kerajaan yang muncul pada periode yang sama seperti Kutai, Sriwijaya, dan Holling. Setidaknya ada 9 prasasti utama yang disebut sebagai peninggalan kerajaan Tarumanegara, yaitu yang pertama, Prasasti Ciaruteun, berisi tapak kaki Punawarman dan pernyataan kekuasaannya di wilayah tersebut. Yang kedua, Prasasti Tugu, bercerita mengenai penggalian sungai Chandrabagha dan Gomati. Yang ketiga, Prasasti Jambu. Yang keempat, Prasasti Telapak Gajah. Yang kelima, Prasasti Cidang Hiang. Yang keenam, Prasasti Kebon Kopi. Yang ketujuh, Prasasti Pasir Muara. Yang kedelapan, Prasasti Pasir Awi. Yang kesembilan, Prasasti Muara Cianten.